sama, tapi ketika malam tidur ngaku cinta kepada Allah, tapi pada waktu malam tidur. Wajana lailu nama'ani, pada waktu malam tidur menjauh dariku. Alaisa kullu muhibbin yuhibbul khalwah bihabibihi. Tidakkah setiap orang yang mencintai itu senang atau cinta bersendiri dengan orang yang dicintai. Ini yang kemarin tentang cinta. Jadi kita bukan hanya sekedar mengucapkan aku cinta nang Gusti Allah, tapi juga dibuktikan. Wa qala Syekh Ismail ibnu Ibrahim lan dawuh sapa Syekh Ismail ibnu Ibrahim Al-Jabrodi rahimahullah, jumi'ah dan kumpulaken opal khairu kebagusan kulluhu sekabehane khair fil laili ing dalem mangsa bengi. Wa ma uqidat lan ora den tetepaken liwaliyin marang wali apa wilayatun wilayah illa bilaili angin ing dalem waktu bengi. Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabrodi mengatakan jumi al-khair kullu bilail. Kebaikan kesemuanya ini dikumpulkan pada waktu malam. Jadi kebaikan-kebaikan ini dikumpulkan oleh Allah di waktu malam. Wa ma uqidat liwaliyin wilayatullah wilayatun illa bilail. Begitu juga tidaklah ditetapkan seorang wali itu kecuali pada malam hari. Jadi pengangkatan wali wong dadi wali ku di saat malam, bukan siang. Nih, malam itu jangan sia-siakan, karena rahmatnya Allah itu paling banyak turun di malam hari daripada di siang hari. Di siang hari ya turun rahmatnya Gusti Allah Ta'ala paling banyak itu di malam hari. Seperti wali-walinya Allah diangkat menjadi wali itu ya di tengah malam, di malam hari. Waqalan dawu sapa sayyidi bendoro insun Al-Idrus Ibnu Abdillah bin Abi Bakar, itu Idrus bin Abdillah bin Abi Bakar, man utawi sapane wong arodah lamun iku ngarepaken sapa man as-sofaa ing beningi ati arrobaniyah kang bangsa pangeran, fa'alaihi mongko becik netepaken sapa man bil ingkisari kelawan pecah ati fi jawfil laili ing dalem tengahe wengi. Sayyidil Idrus bin Abdillah bin Abi Bakar mengatakan, man arada sofa arrobaniyah. Jadi barang siapa yang menginginkan beningnya hati, bersihnya hati, cemerlangnya hati, arrobani bangsa pangeran, wa alaihi bil inkisar fi jawfil lail, maka baginya harus pecah hatinya fi jawfil lail pada waktu tengah malam. Jadi tengah malam itu sampai nek kepingin atine bersih, terus bangun tengah malam untuk menghidupkan malam-malamnya takarub kepada Allah. Ning atiku otomatis kok penyakit hatiku iso hilang kan. Dalam hati kita kan banyak penyakit.
penyakit-penyakit itu harus dihilangkan dari hati kita. Ojo dipelihara, ojo diingu. Penyakit hati kalau rene riya, ujub, sombong, semacam-macam itu sing ndadekno hati ini kotor. Itu ya apa carane bisa bersih? Yo bangun di tengah malam itu dapat membersihkan hati. Allah nanti yang membersihkan. Jadi sifat-sifat elek itu kan iso ilang nyuwun di situ kita kepada Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu dawuh sapa Rasul sallallahu yanzilu temurun sapa Allahu rahmate Gusti Allah. Kula lailatin ing dalem saben-saben bengi ila sama dunya marang langit dunya. Hina yakko ing dalem mangsane isih kari apa sulusul laili seperti waktu bengi al akhiri kang akhir fayaqulu mongko ngendika sapa Allah hal min da'in hal ana ta utawi wong kang doa wong kang donga iku maujud pastajiba mongko nyembadani sapa ingsun lahu marang da'in hal min mustaghfirin ana ta utawi wong kang nyuwun ngapura iku maujud faufira mongko nyepura sapa ingsun lahu marang mustaghfir hal min sa'ilin ana ta wong kang nyuwun ana ta utawi wong kang nyuwun iku maujud fautia mongko maringi sapa ingsun ing sa'il hal min ta'ibin ana ta utawi wong kang tobat iku tinemu fa'atuba mongko sebab nerima tobat sapa ingsun alaihi ing atase taib hatta yatlu'a hingga metu opal fajru fajar. Di Rasul dawuh yanzilullah kulalai ila sama. Allah turun setiap hari ila sama dunia ke langit dunia. Ini gak boleh diartikan secara awam. Lafaz harfiah. Allah turun setiap malam ke langit dunia. Gak turun seperti apa? Orang-orang apa? Seseorang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, tidak seperti itu. Jadi nggak seperti itu. Kalau seperti itu berarti kita menyamakan kepada Allah. Apa? Rahmatnya Allah itu tuh turun. Itu seperti dekatnya Allah dengan kita. Tidak seperti dekatnya kita dengan sesuatu, tidak seperti itu. Kalau kita menyamakan dekatnya Allah seperti dengan dekatnya dengan sesuatu ini, berarti menyerupakan Allah dengan sesuatu yang baru, menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi tidak seperti itu. Bagaimana yang kita nggak tahu, bagaimana dan bagaimananya kita nggak tahu. Pokoknya kita yakin Allah itu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Seperti dawuh Gusti Allah, kalam qadim, ya. Kalam qadim, kalam Gusti Allah kan tidak berupa huruf, tidak berupa lafaz, ya tidak berupa bisikan hati. Nah, seperti itu kalami Gusti Allah. Jadi bukan makhluk kalami Gusti Allah itu, tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Nah,
Al-Quran dibaca kok metu suara ya. Sedangkan kalami Gusti Allah itu tidak berupa huruf, tidak berupa suara, juga tidak berupa ayat, tidak berupa surat-suratan, tidak ada tarkibnya dan sebagainya. Al-Quran kan ada tarkib ya, ada lafati, ada suara, ya apa itu? Nah, kalau lafaz yang disampaikan Nabi Ibrahim, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu sudah dilafazkan dengan bahasa Arab. Nah, lafaz yang kita ucapkan sing berupa huruf itu ya cuman mengartikan kalami Gusti Allah supaya kita ini paham. Kadang ono gak paham sampean. Kecuali langsung oleh wahyu Gusti Allah, kalami Gusti Allah, terus tabir kita ini dibuka oleh Gusti Allah. Langsung bisa apa? Mendengarkan kalami Gusti Allah. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah melihat kalami Gusti Allah secara langsung. Bisa karena tabir yang menutupi dirinya dibuka oleh Allah. Nah, kalau kita bisa saja kalau dibuka oleh Allah tabir kita, kalami Gusti Allah. Kalau sudah tabir kita dibuka oleh Allah, nah, langsung mendengarkan kalami Gusti Allah, sudah pasti kita paham, sudah langsung paham. Tapi kita kalau tabir, akhirnya enggak perlu dengan wasilah lafaz-lafaz Al-Quran dan sebagainya. Ya harus paham seperti itu. Itu dibahas dalam bab tauhid. Sedangkan yang kita bahas ini tentang apa? Tasawuf, tentang ihsan dan iman, Islam, ihsan. Nah, yang kita bahas setiap hari ini tentang ihsannya, tentang tasawuf, tentang adab, tentang akhlak. Ya apa sekiranya kita ini ibadah nang Gusti Allah apa? Dengan penuh adab dan sebagainya. Ini kita bahas dalam hal ini. Jadi nggak boleh kita apa? Melepas dari iman dan Islam, tetap syariat tetap dilakoni. Ya. Tasawuf, ihsan ini untuk apa? Menghiasi dari iman Islam kita itu. Ono tasawuf tapi gak nglakoni syariat itu sing keliru. Kadang hakikat kok gak ate syariat. Syariat itu harus itu nggak boleh ditinggalkan. Wong kate roh mati ya. Kita yang ngantor ya. Jadi ya harus semuanya. Waqala Rasulullah SAW, ini sudah. Waqala salam, yanzilullah kulla lailah ila samai dunya. Ini sudah saya artikan. Sudah. Jadi Rasulullah SAW, yanzilullah kulla lailah ila samai dunya. Jadi Allah setiap malam turun ila samai dunya, ke langit dunia. Maksudnya apa? Rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah ini turun. Yabqa sulusulail al-akhir, ketika masih ada sepertiga malam al-akhir, sepertiga malam yang akhir. Fayaqul, maka Allah dawuh memang hal min da'in, apakah masih ada yang berdoa pada waktu sulusulail sepertiga malam itu? Allah mengatakan memang hal mintain, apakah masih ada yang berdoa kepadaku pada waktu selesai? Fastajib lahu, maka akan aku ijabai, maka aku akan ijabai, saya kabulkan, katanya Allah. Bukan itu saja, hal min mustaghfirin, apakah masih ada orang yang minta ampun kepadaku? Apakah ada yang minta ampun kepadaku, beristighfar kepadaku? Faghfir lahu,
maka aku ampuni. Bukan itu saja. Hal min sa'ilin fa'utiyahu. Apakah ada yang meminta kepadaku, maka aku beri. Hal min ta'ibin. Apakah ada yang bertobat, fa'atubu alaih hatta yatla'ul al-fajr. Maka saya menerima tobatnya sampai kapan? Hatta yatla'ul fajr, sampai keluar fajar, sampai subuh. Emang ini. Jadi waktu-waktu istijabah, waktu-waktu dikabulkan, karena ditantang oleh Gusti Allah, sapa sing lunga tak ijabah, sing njaluk tak paringi, yang minta ampun tak ampuni, sing tobat tak terima tobatnya, sampai subuh. Walau lam yarid fil khisti, lan lamun ora tumeka fil khisti ing dalem gegerei ala qiyamil laili ing atase jumenang akan salat bengi, ghairu hadal hadis, apa liyane iki hadis, lakafa mongko yakini cukup. Wal kitabu utawi kitab Quran, was sunnatul hadis kanjeng Nabi, tawfihani iku kebak karone bitarghibi kelawan demenaken fihi ing dalem qiyamul lail, wal khissi lan nganjuri alaihi ing atase qiyamul lail. Walil arifin lan iku tetep kedue wong kang padha makrifat billah kelawan Allah fil qiyamil laili ing dalem qiyamul lail munazalatun utai pira-pira perkara kang den turunaken syarifatun kang mulya wa adwaqun lan pira-pira pengicip latifatun kang lembut yajiduna kang padha nemu sapa arifin fi qulubihim ing dalem pira-pira atine arifin min naimil qurbi bayane nikmati keparek minallahi marang Gusti Allah, waladzatil unsi lan enake ayemi ati billah kelawan Allah, wa tayyibil munajati lan baguse pematur, wal muhadatsati lan omong-omongan ma'allahi ing dalem sertane Allah taala, hatta hingga dawu sapa ba'dun setengah arifin ing kana ahlul jannati lamun ana sapa ahli swarga iku fi mislima tetep ing dalem sepadane barang, nahnu bimisima tetep ing dalem sepadane barang, nahnu kang utawi kita iku fihi ing dalem ma innahum satune ahlul jannah iku lafi aisin tetep ing dalem pengupa jiwa thayyibin kang bagus. Wa qala lan dawu sapa akharu sakwane sakliyane arifin ahlul laili utawi wong kang ahli qiyamul lail, murid-murid bengi filailihim ing dalem bengine ahlul lail, kahli lahwi iku kaya wong kang ahli seneng-seneng bilahwihi ing dalem seneng-senenge ahli lahwi. Ini walau lam yarid fil haisi ala qiyamil lail, baru hadal hadis lakafa, apabila nggak ada lagi dalil tentang apa hadis, cukup dengan ini atas apa keutamaannya qiyamul lail. Wal kitab wa sunnah sahihani fi tarqifihi, adapun Quran hadis taufihani penuh dengan memberi target kesenangan dan mempropaganda
dianjurkan untuk melakukan qiyamul lail. Wal arifin billah fil qiyam. Jadi wal hisi alaihi wal arifin billah fil qiyam bil lail munazalatun. Jadi fil qiyam bil lail ini munazalatun. Banyak hal-hal yang diturunkan oleh Allah. Jadi orang sing qiyamul lail sampai akan mendapatkan banyak anugerah dari Allah, banyak peparing-peparing dari Allah. Karena pada qiyamul lail ini munazalatun syarifah, banyak perkara yang diturunkan, yang mulia-mulia itu diturunkan pada waktu malam. Ketika itu ya utawa gak turu bengi tapi anto saiki. Saiki kan jarang turu ada ya, turune jam turu biasa. Tapi itu bukan untuk munajat nang Gusti Allah. Mentelengi HP ya. Mari ngono anune rada gak kuat mripate mesti jaluk ganti HP rada kedian maneh itu. HP gede, HP kan cilik ya. Cilik, ono sesuk kan gede apa ya. Sing cilik dadi HP apa lagi ya? HP satu. Itu. Jadi qiyamul munajat nang Gusti Allah memperbanyak sholat. Karena pada waktu kalian munazalatun syarifah ini banyak hal yang turun yang mulia. Ini pada waktu malam seperti kewalian Gusti Allah ini diberikan pada waktu malam hari. Wa atwaqun latifah lan pira-pira pengicip latifan kang lembut. Ya jiduna kang padha nemu sapa arifin ha yo ada atau munazalah fi qulubihim ing dalam pira-pira atine arifin min naimil qurbi saking nikmate keparat min Allah. Insyaallah. Ini pada waktu qiyamul lail ini banyak hal-hal yang diturunkan oleh Allah, hal yang mulia dan juga adwal latifah, mengicip sing lembut. Ya jiduna fi qulubi naimil qurba min naimil qurbi min Allah. Kan didapat adwaqul latifah ini di dalam hati orang-orang arif billah. Orang-orang yang arif billah ini mendapatkan adwaqul latifah min naimil qurbi min Allah. Jadi nikmat kepada Allah. Jadi ibadah, zikir semua ini menjadi nikmat. Seperti Rasulullah ya. Rasulullah kalau sholat ini nikmat. Karena arisni ya Bilal, senangkan aku ya Bilal. Dengan apa? Dengan sholat, dan sebagainya. Itu senang kan Nabi, nikmat, merasakan kenikmatan. Nah orang kalau membiasakan bangun malam, suatu ketika diberi oleh Allah adwaqul latifah yang jitu nafi qulubi min naimil qurbi min Allah, diberi kenikmatan ketika kita takarub kepada Allah. Allah ya melalui bangun malam itu waladatil unsi billah, dan merasakan lezatnya apa hati ini ayamnya hati billah dengan Allah, ayam hati seneng wis marem dengan Allah. Wis iso ngono iku seneng gitu gak kroso, malah lek tepak subuh itu lho wis subuh. Kalau kita bengi gak subuh serak ngantuk, ini itu senang. Karena apa? Di situ merasakan lezat kesendiriannya dengan Allah. Ladatul insibillah. Jadi merasakan enak ayam artinya dengan Allah. Ini karena dia cuma qiyamul lail awalnya. Wa tayyibil munajat wa muhadatsah sama Allah, dan enaknya matur munajat dan muhadatsah sama Allah, berbincang-bincang bersama Allah. Rasa nikmat sudah. Itu tidak bisa merasakan
kecuali al-arif, orang yang arif kepada Allah. Semua itu diawali dengan qiyamul lail, harus qiyamul lail. Sampai kepikir bisa merasakan nikmat-nikmat seperti itu, harus berani qiyamul lail. Karena dengan qiyamul lail ini sampai istiqomah ini akan turun munazalatun syarifah wa du'akun latifah yajiduna fi qulubin na'imil qurbi minallah. Sehingga kita akan diberi kenikmatan ketika takarrub kepada Allah, diberi manisnya ibadah, diberi manisnya ibadah. Seperti kita diberi manisnya ilmu dan sebagainya, senang. Jadi masing-masing yang hadir dari kita ini kesenangannya beda-beda. Contohnya ini ya, ono nasi gulai, sate gulai. Orang yang merasakan sate gulai itu kan beda-beda, padahal masakannya bodoh sama posisi itu. Sisi makan wongnya sehat, gak ada penyakit, makan enak apa gak? Enak ya? Enak. Sisi ya sehat, tapi bukan kena sariawan, bukan kena opo, kena flu, enak apa gak? Kasih enak sih aja. Masing-masing beda-beda. Ono sing nganu gak selera dengan apa? Dengan gulai sate. Selera yang ambil nasi bakar, ambil kerau surpo, gak enak makan iman dan seterusnya. Nah ini masing-masing beda. Begitu juga ya, supaya kita ini merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, merasakan manisnya ibadah kepada Allah, yaitu kita istiqomahkan qiyamul lail. Sudah biasa kita istiqomahkan, ini dapat munajat syarifah wa du'akul latifah yajiduna fi qulumin na'imil qurbi minallah. Dan mendapatkan kenikmatan kita ketika mendekatkan diri kepada Allah, dan lezatnya kita dengan Allah wa ta'ala, yaitu munajat wa muhadam Allah hatta rabatu, sehingga mengatakan ba'du sebagian arifin ingkana ahlul jannah fi misli ma nahnu fihi, ya, apabila ahlul surga fi misli ma sebagaimana nahnu fihi, bagaimana kita yang di dalamnya itu, yaitu merasakan apa? Nikmati ibadah sebagaimana innahum la fi 'aisyin thayyib. Innahum, maka orang ahlul jannah itu la fi 'aisyin thayyib, dalam apa? Pengupah jiwa yang bagus, dalam kehidupan yang bagus. Sudah merasakan ana ngene swarga, sak durunge ana ngene swarga. Karena apa? Sudah merasakan nikmatnya bersama Allah. Sudah merasakan manisnya ibadah. Sebelum masuk surga sudah merasakan nikmatnya surga. Wa qala akhar lan dawu sapa liyane arifin ahlul lail fi lailihi, yaitu ahli malam, ahli bangun malam untuk munajat kepada Allah fi lailihim, pada malam ini alamnya ahlul lail sing biasa bangun malam untuk ibadah kepada Allah. Kahlillah bifillah, seperti orang yang ahli senang-senang di dalam kesenangannya. Kaya wong sing ahli biasa dolen kan seneng di saat dolen iki mah. Wong ahli ibadah seperti itu. Contohnya sampai sing ahli seneng sepak bola, kira-kira sampai seneng lah delok sepak bola itu. Pemain ini kate masuk rame pencolot-pencolotan ya. Wong sing seneng ibadah nang Gusti Allah seperti itu, sepanjang gak kroso. Wong sing kecanduan sepak bola, pirang jam biasa sepak bola? 90 menit, gak kroso ya, gak kroso. Kroso apa? Nikmat. Tapi coba sampai gak seneng bal-balan, semua gak buyar-buyar bal-balan. Begitu juga orang sing takarub kepada Allah, yang merasa nikmat dengan Allah, ini gak kroso waktu. Malah lek tepat subuh itu susah, tinggal waktu malam. Terus sampean manten anyar, manten anyar biasanya susah lek tepat subuh.
lek iso bengi terus. Lek iso bengi terus apa? Supaya bisa selalu dengan enak-enakan dengan suami istri. Begitu juga orang yang cinta kepada Allah, ya, kepingin hari-harinya itu apa? Berduaan dengan Allah. Nah, untuk bisa berduaan kepada Allah, tidak diganggu dengan yang lain, tidak ada lain, yaitu di tengah malam. Di saat itu banyak orang tidur enak bersendirian dengan Allah. Tapi lek awan ini akeh gangguan ya. Tuh kalau benar-benar ngaku cinta kepada Allah, ojo turu bengi. Turu bengi, aku cinta nang Gusti Allah, tapi bengi nglekor to. Katanya Allah, kadib. Orang itu dusta. Meskipun demikian, enggak oleh. Aku gak cinta nang Gusti Allah, enggak oleh. Karena aku tetap kita apa? Memohon kepada Allah. Karena cinta itu pemberian Gusti Allah, anugerah. Sampai berusaha untuk cinta kepada Allah, tapi lek Gusti Allah gak kayak cinta, tidak akan apa? Muncul apa? Rasa mahabbah cinta kita kepada Allah. Karena ya apa supaya kita ini berusaha diberi mahabbah, diberi rasa cinta kepada Allah, ya kita usaha sekuat mungkin, yaitu dengan qiyamul lail. Mungkin dengan qiyamul lail ini akhirnya kita diberi rasa cinta oleh Allah dengan Allah. Apa usaha ya apa Gusti Allah tidak memberi anugerah sebuah mahabbah, sampai tidak akan mampu untuk cinta kepada Allah. Itu apa? Kita usaha, tetap usaha agar diberi rasa cinta, mencintai Allah dengan sepenuhnya, dan kita jangan sampai lupa memohon kepada Allah, karena siapapun tidak akan mampu mencintai tanpa adanya anugerah cinta dari Allah. Ya, itu. Wa qala akhar, ngendika sapa akhar arif kang liya, mundu arba'ina sanatan, mundu ing dalem mangsane 40 apane sanatan taune, ma ghamani ora nyusahaken ni ingsun apa sayun suwi-wiji illa tuluul fajri, angin metune fajar. Bahkan yang lain dari arifin selama 40 tahun ma ghamana nisyaun illa tulul fajri, saya kecuali munculnya fajar. Tek subuh baru susah. Jadi tidak menyusahkan saya kecuali ketika munculnya fajar, ketika subuh. Subuh susah. Kalau sekadung asik dengan Allah, sekadung enak nikmat dengan Allah, subuh wis terganggu, banyak orang sudah ya, macam pasar dan sebagainya, susah. Pada waktu malam nikmat, karena pada saat itu rahmat Gusti Allah turun dan sebagainya, merasakan nikmat dengan Allah. Barang wis ditinggal subuh susah. Nih, kira-kira sampai makom turu kene nek makom iki kira-kira. Subuh wae ngantuk biasa ya. Subuh mari apian duwe ngenteni apa subuh pisan wis keturun subuh ketinggalan salat kok. Sampai krungu subuh alhamdulillah subuh. Ya, tutu alhamdulillah kate salat to ndang turu. Nah, itu ono semalam suntuk apa? Main tok tulinan tok. Ini beda dengan arif ini. Munajat aku Gusti Allah seneng. Nah, subuh wis terganggu dengan orang-orang itu. Susah. Selama berapa nih? Selama 40 tahun. Wa hadzal na'imu utawi iki kenikmatan la yakunu iku ora ono apa hadzal na'im illa ba'da tajarru'il mararat, kecuali sakwise ngrasakaken pira-pira kepahitan. Ya, kenikmatan ini
la yakunu illa ba'da mirarah, tidak akan didapat kecuali merasakan kepahitan. Harus merasakan kepahitan. Kono ngawali bangun malam itu gak mudah itu. Mungkin nek sepertama-tama sing mudah, mari ono gak blas ya. Ya bokong tiu terus mudawamai, mulazamai itu pahit itu, pahit. Jadi tidak akan mendapatkan kenikmatan seperti nikmat ibadah, dekatnya kita kepada Allah, tidak akan didapat kecuali tajarrul mudarat, merasakan kepahitan-kepahitan kita ketika bangun malam dan sebelumnya, ngantuk-ngantuk dan sebagainya. Kita sempatkan untuk qiyamul lail. Wa tahammulil masyaqqat lan mikul piro-piro kepayahan dan mikul piro-piro kepayahan. Tuan wis wani merasakan pahit, terus wani mikul piro-piro kepahitan. Sampai untuk sehat, ya kudu wani jamu, wani pahitnya sangat tahu ya. Sampai untuk jamu insya Allah kati copot semut sampai semut nyamuk. Kati nyopot sampai nyamuknya gak seneng pahitnya nih. Oh kakean jamu, mungkin air kaya ngono. Kama qala Utbah al-Ulam, sama kaya barang qala dawu sapa. Qala dawu ing mas sapa Utbah al-Ulam, kabatu mikul kepayahan sapa ingsun al-laila ing bengi qiyamul lail isrina sanah ing dalem 20 tahun. Wa tana'amtu lan nikmat-nikmatan sapa ingsun bi kelawan qiyamul lail isrina sanah ing dalem 20 sanatan tahun. Ini Utbah bin Hulami kapat oleh isrina sanah. Saya payah sudah mikul kepayahan selama 20 tahun, bangun malam selama 20 tahun, katitik itu payah berat. Setelah itu watana aku bi isrina sana, dan saya merasakan nikmat selama berapa? 20 tahun. Jadi soroka masih belum merasakan kenikmatan lezat ibadah nang Gusti Allah selama 20 tahun masih belum dirasakan. Tapi setelah itu mendapatkan kenikmatan selama 20 tahun. Jadi kalau kita sih berapa hari ya, berapa bulan, terus iki ono sing sampai berapa? 20 tahun baru merasakan nikmati ibadah nang Gusti Allah. Kok si pancet ae pirang turun setahun, terus teruskan sampai kamu dapat anugerah berupa mahabbah, berupa kesenangan kita kepada Allah Ta'ala, kepada Allah. Wa fa in kunta mongko lamun ngucap sira ma ing apa akra'u maca sapa ingsun fi sholati ing dalam salat ingsun billaili ing dalam bengi. Ya, apabila ada orang mengatakan kepadamu, apa yang kau mada akra'u fi sholati billail, apa yang saya baca, apa in qulta, apabila kamu dikatakan mada akra'u fi sholati billail, jadi apa yang saya baca fi sholati pada sholat saya billail pada waktu malam, apa sih tak baca pada waktu sholat saya pada waktu wakam rokaatin, dan berapa rokaat saya sholat malam itu apa sih tak woco, ayat apa yang tak woco, terus berapa rokaat saya sholat pada waktu malam itu. Mengatakan yang bagi sayukjo an usolia yang sholat sofa insun. Jadi saya sholat pada waktu
waktu malam itu apa yang saya baca dan berapa rakaat saya sholat itu. Seandainya ada yang mengatakan demikian, fa'lam urusiro anna Rasulullah SAW sak temane Rasulullah lam yuwadid iku orang ngelanggengaken sapa Rasulullah fi tahajjudihi ing dalem tahajjud Rasulullah ala qiraati syai'in ing atase maca suwiji-wiji mahsusin kang den tertentuaken. Iki jawabe. Ya, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW lam yuwadid fi tahajjudi, jadi tidak ngelanggengi di dalam tahajudnya ala qiraati syai'in mahsusin dengan membaca sesuatu yang dikhususkan. Sakarepe sampean maca apa ayat Al-Quran apa ya, karena Rasulullah ini tidak mengkhususkan membaca ya, di dalam apa tahajudnya. Sampai kepingin maca surat iki utawa sampean napa istiqomah maca Quran mulai awal sampai akhir, sampai baca nggak apa-apa pada waktu sholat tahajud, karena Rasulullah ini tidak yuwadid fi tahajud ala qiraati syai'in mahsus, tidak ada baca-bacaan yang khusus dibaca oleh Rasulullah di dalam tahajudnya. Ini apa? Diberi kebebasan, sampai kepingin seneng mau, aku seneng maca ayat ini dan sebagainya, kamu baca. Wa minal husni tutup titik. Wa minal husni lan iku tetep setengah saking kang bagus antatatabba'a yen to niti sira Al-Qur'an ing Qur'an fataqra mongko maca sira ing Qur'an sayan khali setitik fa sayan nulis setitik fi qiyamika ing dalem ngadeg sira hatta tahtima hingga khatam sapa sira ing Qur'an fi syahrin ing dalem sak bulan au aqalla utawi titik au aksara utawi akeh hasbana syatika lawan milang-milang terhina sira. Wa amma ada rakaat anapun utawi pira-pira wilangane pira-pira rakaat saksaru mongko iku utawi luwih akeh maruya min qiyamil Rasulullah salah satu rakaat min qiyamil Rasulullah saking jumenenge Rasulullah salah sa'asara rakaatan iku 13 apane rakaate wa waro dalan tumeka apa bisa lu ngringkes ala tisin ing atase 9 ala tisin wasabin ing atase 9 wasabin lan 7 waktu rumah utawi luwih akeh barang waro tumeka anhu saking Rasulullah al muwadhabatu nglanggengaken alaihi ing atase ihda asrota iku 11 apane rakaate wa tahallasu lan dadi pertelo min majmu'il ahadits saking kumpule pira-pira hadis annau setune kelakuan yang bahi sayukja lakah kedue sira wa istahabbu lan den sunataken ida kuntah takalane tangi sira minan naumi saking turu antam saha ing temu sira an-nauma ing labete turu an wajhika saking wajah sira biyadika kelawan tangan sira wa taqulu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jadi ini sudah waktunya mepet, dilanjutkan di besok ya Rabbana tarofna bi annana